Serial yang ke-283. Cerita fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Master Xuanjian berhadapan dengan rok bersayap emas, leluhur keluarga Lin Lin Heyu berhadapan dengan Bai Ze, dan keempat sosok itu bertabrakan dengan keras di kehampaan. Cahaya dan bayangan memenuhi langit, dan kekuatan spiritual yang tidak teratur meledak. Dewa Binatang menatap Leng Yueting, Raja Dinasti Abadi Beishuo, dengan sepasang pupil vertikal yang sangat dingin. "Di mana Ying Wei?" "Hei, dia sudah mati," kata Leng Yueting sambil tersenyum licik. Kalau dia meninggal, aku ingin semua orang di Tianshengzu mu dikubur bersamanya." Setelah berkata demikian, Dewa Binatang terbang turun dan menyerang Leng Yueting. Leng Yueting tidak panik. Bukan saja dia tidak berniat menghindar, tetapi dia menghadapi lawannya secara langsung. "Kalau begitu kita lihat apakah kamu mampu." Swiss. Dua sosok saling mendekat dengan cepat, satu di atas dan satu di bawah, lalu menyatu seperti meteor. Duar. Sebuah kekuatan besar meledak, seperti jalinan cincin bintang. Leng Yueting langsung terlempar ke belakang oleh Dewa Binatang, namun saat melangkah mundur, Leng Yueting membentuk segel dengan tangannya dan cahaya ungu cemerlang keluar dari badannya. Cahaya ungu itu bagaikan sutra yang menyala-nyala, bertahan di luar badan, lalu mengembun menjadi baju zirah peri kekaisaran. Baju zirah kaisar ungu dari Dewa Virtual. Bang! Dengan teriakan keras, api ungu meletus dari badan Leng Yueting, dan dua pasang sayap ungu yang indah terbuka dari belakangnya. Kemudian, kekuatan spiritual di telapak tangannya saling terkait, dan seiring dengan irama kehampaan, pedang lebar yang bersinar dengan cahaya ilahi terentang dari telapak tangannya. Pedang pembunuh iblis Ying Yue. Dalam sekejap, momentum Leng Yueting tiba-tiba meningkat. Dia tidak hanya menstabilkan badannya secara instan, dia juga menyerang Dewa Binatang dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Potiong. Leng Yueting memegang pisau dengan kedua tangan dan menebas langit. Klang. Cahaya pedang besar membelah kehampaan dan menyerang target. Jejak cemoohan muncul di wajah Dewa Binatang, "Gerakanmu tidak berguna bagiku." Itu terjadi dalam sekejap, dan Dewa Binatang menggunakan badan fisiknya untuk menahan cahaya pedang. Duar. Energi pedang yang terkondensasi menebas badan Dewa Binatang dan menghancurkannya dalam sekejap. Raut wajah Leng Yueting sedikit berubah, dan detik berikutnya, Dewa Binatang menghilang begitu saja. Dengan suara Swiss, ia langsung muncul di hadapan Leng Yueting. Kemudian, Dewa Binatang mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih kepala lawan. Leng Yueting bereaksi cepat. Dia mengangkat pedang pembunuh iblis Ying Yue dan menebas telapak tangan Dewa Binatang. Bang! Pedang yang sangat kuat itu menebas telapak tangan Dewa Binatang, dan ledakan dahsyat pun terjadi. Kedua sosok itu masing-masing bergerak mundur. Swiss. Pada saat ini, 8 sosok muncul di sekitar Dewa Binatang. 8 orang berpakaian hitam ini adalah 8 tetua dinasti Abadi Beishuo. Dewa Binatang, berhentilah bersikap sombong. Salah satu tetua menawarkan senjata ajaib yang tampak seperti kuali perunggu. Hati-hati, Swiss. Kuali perunggu itu membesar dengan cepat selama gerakan itu dan mengeluarkan cahaya merah seperti magma, seperti meteorit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dewa Binatang tidak menghindar atau menghindar, melainkan meninju ke depan. Bang! Dengan ledakan dahsyat, kuali perunggu itu langsung hancur. Apa? Pendeta tua itu ketakutan. Sebelum dia sempat bereaksi, Dewa Binatang muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, 5 bayangan cakar hitam tergambar di udara, dan badan pendeta tua itu terpotiong menjadi 2. Rasanya seperti pisau tajam yang memotiong kertas. Tetua yang sedang mempersembahkan kurban bahkan tidak merasakan sakitnya. Saat dia bereaksi, badannya sudah terpisah dan hancur dalam kehampaan. Dewa Binatang tidak menghabisi musuh karena memang tidak perlu. Ia melintas dan muncul di hadapan sesepuh lain yang bertugas sebagai pendeta, seolah-olah ia telah mengubah bentuk dan bayangannya. Sebelum yang terakhir bisa menyerang, lengan Dewa Binatang telah dengan kejam menusuk jantung lawan. Bang! Hujan darah meledak, daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan dalam sekejap mata, itu adalah pembunuhan instan lainnya. Kalian semua akan mati hari ini. Kemudian,
Dewa Binatang melancarkan serangan terus-menerus, dan para tetua jatuh dari kehampaan satu demi satu. Darah menghujani dari langit. Mereka seperti burung dengan sayap patah, dan kematian mereka cukup tragis. Di dalam dan di luar istana, pertarungan antara manusia dan monster menandai dimulainya momen baru. Pertarungan antara Xuanjian Zhenren dan Dapeng Divine Bird begitu sengit hingga langit menjadi gelap, dan pertarungan antara leluhur klan Lin, Lin Heyu dan Bai Ze begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak. Pertarungan antara berbagai pihak tampaknya akan segera terjadi dan menghancurkan seluruh dunia. Banyak penguasa lain di istana juga terlibat dalam pertempuran dengan berbagai monster dan binatang buas. Raungan binatang buas dan teriakan para penjaga saling terkait, menciptakan pembantaian yang mendebarkan. Raung. Badan besar si kera langit marah merobohkan satu persatu gedung, dan dapat membunuh sekelompok orang hanya dengan satu tendangan. Namun, pada saat ini, Leng Xiuyu, pangeran dari dinasti abadi Beishuo, juga bergegas ke sini. Leng Xiuyu mengayunkan kapak perang setan biru dan menebas ke arah kera marah. Dasar binatang jahat, berlututlah. Leng Xiuyu mengangkat kapak perang iblis biru tinggi-tinggi, mengerahkan seluruh tenaganya, dan menebasnya. Bilah kapak berbentuk bulan sabit menebas badan kera langit marah. Bang! Akibat kekerasan itu menyebar ke segala arah, dan si kera langit marah terdorong mundur lebih dari 10 meter. Namun, serangan ini tidak dapat menyebabkan pukulan fatal baginya. Kera langit yang marah menstabilkan badannya dan meninju keluar, mengenai Leng Xiuyu. Kekuatan iblis yang melonjak itu melonjak dengan hebat, dan kera langit yang marah melepaskan kekuatan tinju berbentuk pusaran. Leng Xiuyu menghindari serangan kuat lawan. Ledakan. Tinju kera yang marah itu menghantam tanah di belakangnya, dan bumi langsung tenggelam ke dalam lubang spiral yang besar. Leng Xiuyu menyerang lagi dan bertarung dengannya. Pusat kota kekaisaran berada dalam kekacauan total. Di luar istana, Xiao Nunu, Bai Sue Qilin, Jiu Yue Yuan, Lin Mu, dan Lin Yue berdiri di atas gedung tinggi, memandangi pemandangan kacau dari jauh. Lin Mu dan Lin Yue keduanya tampak sedikit gugup karena mereka melihat sosok leluhur klan Lin. Pihak lain terlibat dalam pertempuran sengit dengan Bai Ze. Kakak ipar, leluhur ada di sana. Yang menghadap Bai Ze, kata Lin Yue dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu sedikit mengernyit, lalu berkata, jangan cemas, mari kita tunggu dan lihat. Pada saat ini, situasi di medan perang utama relatif jelas. Leng Yueting, Raja Dinasti Abadi Beishuo, Lin Heyu, leluhur klan Lin, dan Xuanjian Zhenren semuanya berada di puncak alam Kaisar Abadi. Ketiga orang ini jelas merupakan kekuatan tempur utama. Dua binatang abadi kuno, Dapeng bersayap emas dan Bai Ze, keduanya berada di puncak alam Kaisar Abadi. Tetapi kekuatan fisik binatang monster itu lebih ganas, terutama karena mereka adalah binatang abadi kuno yang legendaris. Kemampuan mereka lebih kuat daripada manusia dan binatang monster yang setingkat. Namun, Master Xuanjian memiliki harta karun cermin ilahi Tianyuan, dan Lin Heyu telah menguasai teknik rahasia, jimat ilahi 5 elemen, jadi ketika mereka bertarung, tidak ada pihak yang terlalu lemah untuk melawan pihak lain. Orang yang memiliki kekuatan tempur terkuat tidak diragukan lagi adalah Dewa Binatang. Dalam hal kekuatan tempur, ada perbedaan nyata antara Dewa Binatang dan manusia lainnya. Kultivasi Dewa Binatang telah mencapai kesempurnaan di alam Kaisar Abadi. Ini juga alasan mengapa Lin Heyu dan Master Xuanjian begitu takut pada Dewa Binatang. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa menjadi lawan Dewa Binatang. Lebih jauh ke belakang adalah medan perang tempat Leng Xiuyu dan Kera Langit Marah berada. Leng Xiuyu berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, sedangkan Kera Ganas Langit Marah telah mencapai tahap akhir alam Kaisar Abadi. Namun, sebagai seorang jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Raja Jiushu, dan dengan berkas senjata abadi tingkat 9 kapak pertempuran setan biru, Leng Xiuyu mampu bertarung di atas levelnya. Mengenai kemenangan atau kekalahan di medan perang lain, hal itu tidak akan memengaruhi arah situasi. Sampai saat ini, jelas bahwa Pan Yaozu memiliki peluang lebih besar untuk menang, karena satu Dewa Binatang sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Itulah yang ada di dalam pikiran Xiao Nunu. Tapi, tatapan mata Xiao Nunu beralih,
dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah senjata abadi super tingkat 9 di dalam ladang pemurnian istana, senjata pembunuh pamungkas yang disebut tangan raksasa pembunuh dewa. Begitu senjata ini keluar, sulit untuk mengatakan apa hasilnya nanti. Di dinasti abadi Beishuo, pertempuran berdarah terjadi di kota kekaisaran. Dilihat dari jauh, seluruh kota kekaisaran telah berubah menjadi neraka sura yang sangat mengerikan. Mahiat-mahiat bergelimpangan di mana-mana dan sungai-sungai darah mengalir di mana-mana. Sulit dibayangkan bahwa pagi ini saja, ini adalah kota kekaisaran yang makmur, tetapi dalam waktu kurang dari sehari, kota ini telah menjadi seperti sekarang. Perang belum berakhir, bahkan dapat dikatakan bahwa itu baru saja dimulai. Terutama pertempuran sengit di istana, begitu dahsyatnya hingga menyebabkan langit riyuntuh dan bumi retak. Pertarungan antara Master Xuanjian dan Golden Winged Dapeng menjadi semakin sengit. Golden Winged Dapeng adalah binatang peri kuno dengan agresivitas yang sangat kuat, dan Master Xuanjian secara bertahap merasakan ketegangannya. Tidak, jika kita terus bertarung seperti ini, aku pasti akan kalah. Master Xuanjian melirik kedua medan pertempuran lainnya. Bai Ze dan leluhur klan Lin masih bertarung dengan keras, sementara Leng Yueting jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 8 tetua pemuja dinasti abadi Beishuo hampir sepenuhnya dibantai oleh dewa binatang. Guru Xuanjian tahu betul bahwa Lin Heyu dan Leng Yueting tidak dapat menyisihkan tenaga untuk membantunya. Pekik. Tepat saat Master Xuanjian teralihkan, Golden Winged Rock mengeluarkan cahaya keemasan sepanjang ribuan kaki. Dalam sekejap, bagaikan kilat, Golden Winged Rock mengeluarkan seberkas aurora dan menjulurkan cakarnya untuk meraih Master Xuanjian. Guru Xuanjian terkejut dan segera menenangkan diri. Alam Tai Chi sejati. Setelah mengatakan ini, Master Xuanjian mengayunkan pedang kayu di tangannya, dan 2 sinar cahaya, 1 yin dan 1 yang, dilepaskan. 2 pusaran cahaya hitam dan putih saling mengejar dan langsung berubah menjadi cakram Tai Chi besar. Bang! Cakar tajam burung rock bersayap emas mencengkeram cakram Tai Chi dengan kuat, dan kekuatan cakar yang kuat dan tajam langsung menghancurkan cakram Tai Chi. Memanfaatkan kesempatan ini, Master Xuanjian segera terbang ke langit. Kemudian, Master Xuanjian melambaikan tangan kirinya dan cermin ilahi Tianyuan terbang keluar. Cincin cermin transformasi Tianyuan 100 kesengsaraan. Dengan teriakan keras, cermin ilahi Tianyuan langsung terbelah menjadi ratusan cermin yang identik. Cermin-cermin ini tersebar di luar badan burung rock bersayap emas, membentuk lingkaran besar. Bas, bas, bas. Kemudian, kekuatan abadi yang dahsyat dilepaskan dari bagian dalam setiap cermin. Cermin ilahi Tianyuan bukan hanya senjata ajaibku, tetapi juga metode keabadian bawaanku. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa mematahkan kemampuanku. Master Xuanjian menggunakan pedang sebagai panduan untuk mengaktifkan cermin ilahi Tianyuan melalui udara. Detik berikutnya, ratusan cermin yang tergantung di luar Golden Winged Rock secara bersamaan memancarkan seberkas cahaya biru. Dalam sekejap, ratusan sinar biru menyerang burung rock bersayap emas. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Ada sedikit rasa jijai di mata burung rock bersayap emas, lalu ia berbicara dalam bahasa manusia. Itu hanya hal sepele, tidak ada yang istimewa. Tiba-tiba, banyak sekali petir emas meledak dari badannya. Swiss. Cahaya dan guntur saling terkait, melesat lurus ke langit, lalu berubah menjadi pilar petir yang spektakuler. Setelah itu, burung rock bersayap emas menggetarkan sayapnya dan mengepakkannya dengan keras. Tiba-tiba, angin kencang menderu dan kekuatan angin serta guntur menyatu. Angin sayap emas dan guntur hancur. Ledakan. Guntur berguncang sejauh 30.000 mil, angin bersiul di 9 langit, dan miliaran baut kilat emas melesat ke segala arah. Seolah-olah ular petir emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit di atas Jiuxiao. Mereka melesat keluar dan bertabrakan dengan ratusan sinar cahaya biru. Duar, duar, duar. Semua benda kehilangan warnanya dan kehampaan terkoyak. Kedua kekuatan itu sangat kuat dan ganas. Namun, Master Xuanjian jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ular petir emas dengan cepat menenggelamkan kolom cahaya biru dan memecah lingkaran yang dibentuk oleh cermin ilahi Tianyuan. Bang! Ratusan cermin ilahi Tianyuan terhempas, 99 diantaranya lenyap, hanya menyisakan 1.
Master Xuanjian segera memanggil kembali cermin ilahi Tian Yuan dan segera bergerak mundur. Namun, beberapa petir emas masih menyambarnya, dan badan Master Xuanjian bergetar, dan sudut mulutnya memerah. Oh, tidak. Tuan Xuanjian tidak sebanding dengan burung rok bersayap emas. Seseorang berseru di istana bawah. Kekuatan Golden Winged Rock benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya setara dengan puncak Immortal Emperor, tetapi Master Xuanjian masih belum sebanding dengannya. Sayangnya, kekuatan tempur binatang abadi kuno tidak dapat diukur dengan standar manusia kita. Di luar istana, mata Snow Kilin tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Master Xuanjian terluka oleh Golden Winged Rock. Cantik sekali, kamu memang pantas menjadi saudaraku Peng. Namun, Lin Mu dan Lin Yue yang berdiri di samping Xiao Nunu menunjukkan ekspresi gelisah. Karena Master Xuanjian berasal dari pihak leluhur klan Lin. Jika dinasti abadi Beishuo tidak dapat bertahan lagi, leluhur klan Lin juga akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, Lin Heyu, yang sedang bertarung sengit dengan Bai Ze, melirik sekeliling dan melihat Master Xuanjian yang kalah. Lin Heyu diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Kau lengah di tengah pertempuran. Kau meremehkan musuh, kata Bai Ze dengan nada dingin. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan cakarnya, dan 5 bayangan cakar platina melesat keluar. Mata Lin Heyu menjadi gelap, dan dia segera memanggil jimat ajaib. Jimat Dakun. Berdengung. Jimat Dakun hitam tiba-tiba muncul di depan Lin Heyu. Kekuatan atribut bumi memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Bang! Serangan Bai Ze dilampiaskan pada jimat Dakun, dan langsung menyebabkan akibat yang besar dan dahsyat. Hah! Ada kilatan keterkejutan di mata Bai Ze, pertahanan ini tidak buruk. Lin Heyu dengan cepat membentuk segel, dan melihat 4 sinar cahaya menyala di depannya satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Detik berikutnya, 4 jimat lainnya muncul di depannya. Itu adalah jimat ilahi 5 elemen. Lin Yue dan Lin Mu yang berada di luar istana tidak dapat menahan rasa gembira. Ekspresi Jiu Yue Yuan juga sedikit berubah. Matanya yang indah kemudian beralih ke Xiao Nunu di sampingnya, tetapi Xiao Nunu tampak sangat tenang, dan perubahan situasi di lapangan tidak memengaruhinya. Leluhur klan Lin menggunakan jurus pamungkasnya, dan 5 elemen jimat dewa muncul bersamaan, memancarkan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Heyu menatap Bai Ze dengan tatapan rumit. Bukan maksudku untuk menjadikanmu musuh, tapi demi kedamaian keluarga Lin dan Tian Shengzu, aku hanya bisa minta maaf. Saat berkata demikian, Lin Heyu mendorong telapak tangannya ke depan, dan jimat ilahi 5 elemen terbang keluar pada saat yang sama, menyerang Bai Ze. Bai Ze dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam 5 jimat besar ini, tetapi dia tidak panik. Berkah suci, berdengung. Seketika, cahaya rune suci menyala di tengah dahi Bai Ze, lalu cahaya putih suci dilepaskan dari badannya dan membentuk perisai cahaya putih. Duar duar duar. 5 jimat dewa menghantam Bai Ze hampir bersamaan. 5 kekuatan dengan atribut berbeda menghancurkan ruang, tetapi perisai cahaya putih di badan Bai Ze tetap tidak bergerak. Kirin salju di luar istana berkata, Seng Yufu Ze, keterampilan bertahan terkuat klan Bai Ze, hampir dapat dikatakan mengabaikan semua kerusakan eksternal. Ketika kata-kata ini keluar, Lin Mu dan Lin Yue terkejut. Pertahanan yang mengabaikan semua kerusakan. Benarkah? Tanya Lin Yue. Tentu saja benar. Ini adalah kemampuan rasial klan Bai Ze. Binatang peri lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Jelas Snow Kilin. Lin Mu juga bertanya, bisakah itu menahan serangan Kaisar Abadi yang sempurna? Ya, Seng Yufuze dapat menahan semua kerusakan, bahkan jika kultivasi musuh melebihi milik pihak lain. Baik Sue Kilin menegaskan, tetapi keterampilan ini tampaknya hanya dapat digunakan sekali sehari. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Bahkan jika digunakan sekali, itu sangat menakjubkan. Lin Mu dan Lin Yue menjadi semakin khawatir. Semua kekuatan yang dilepaskan oleh jimat ilahi 5 elemen diblokir oleh berkah suci Bai Ze. Bai Ze menatap dingin ke arah Lin Heyu di depannya. Kau memang sangat kuat, tapi sayangnya kau tidak bisa menyakitiku. Namun Lin Heyu menjawab, kemampuan bawaan klan Bai Ze memang kuat, tapi aku bukanlah orang yang mendapatkan ketenaran tanpa alasan. Saat dia berbicara, momentum Lin Heyu kembali meningkat. 5 elemen menyegel langit.
Bas! Dengan teriakan keras, jimat ilahi 5 elemen benar-benar terbang di atas kepala Bai Ze, dan mereka berputar di kehampaan seperti lentera yang berputar. Segera setelah itu, lingkaran sihir yang berisi kekuatan 5 elemen muncul di atas kepala Bai Ze. Hualala! 5 rantai dengan warna berbeda terbang turun, seperti tentakel yang menjaga ketertiban, dan bersama dengan perisai cahaya putih di luar badan Bai Ze, mereka menguncinya dengan erat. Duar! Rantai besi 5 warna, seperti rantai besi di seberang sungai, mengunci Bai Ze di dalam. Orang-orang dari dinasti abadi Beishuo di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun Master Xuanjian dikalahkan oleh Golden Winged Rock, leluhur klan Lin Heyu, berhasil unggul. Jimat ilahi 5 elemen melayang di udara, dan rantai cahaya menawan membentuk sangkar merpati besar. Lin Heyu berkata dengan suara yang dalam, bakat dan keterampilan rasialmu memang kuat, tapi aku tidak perlu membunuhmu, aku hanya perlu menyegelmu. Itu sudah cukup. Bai Ze hampir kebal terhadap semua kerusakan karena dia dilindungi oleh berkah suci. Lin Heyu tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membatasi tindakan lawan. Bai Ze sangat tenang, tatapan matanya acuh tak acuh tanpa riak. Tidak ada gunanya menyegelku, teman-temanmu. Tidak akan bisa bertahan lagi. Apa? Begitu kata-kata itu terucap, angin keemasan yang menyilaukan dan guntur meledak di kehampaan, dan Golden Winged Rock memberikan pukulan berat lainnya kepada Master Xuanjian. Bang! Langit dipenuhi cahaya dan guntur seperti bunga teratai yang mekar. Xuanjian Zhenren memuentekan darah dan jatuh dengan keras. Duar! Kekuatan dahsyat itu menembus bumi, dan bongkahan kerikil besar dan kecil dengan cepat berhamburan ke segala arah seperti segerombolan ngengat yang ketakutan. Di sisi lain, kekuatan Dewa Binatang tak tertandingi. Tetua terakhir yang bertugas sebagai pendeta meledak menjadi bola kabut darah di telapak tangannya. Sekarang giliranmu. Kemudian, Dewa Binatang langsung mengarahkan tombaknya ke arah Leng Yueting, Raja Dinasti Abadi Beishuo. Bas! Semua pola binatang di badan Dewa Binatang menyala, dan kemudian energi darah merah besar melonjak keluar. Semua darah dan energi berkumpul di luar badan Dewa Binatang, seperti gelombang darah yang melonjak. Bang! Langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Dewa Binatang membentuk segel dengan telapak tangannya di depannya. Lapisan gelombang darah berkumpul di depannya dan berubah menjadi susunan sihir melingkar yang tumpang tindih. Lautan darah neraka, raungan binatang buas yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, beberapa cincin yang tumpang tindih menyebar dengan cepat seperti lingkaran konsentris. Kemudian, gelombang cahaya berwarna darah meledak ke arah Leng Yueting di bawah. Swiss! Sebuah denyut energi besar muncul, dan semua benda kehilangan warnanya, dan alam semesta menjadi redup. Merasakan kekuatan ini, Leng Yueting tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan pada saat yang sama, kekuatan abadi yang besar mengalir keluar. Dentang! Pedang pembunuh iblis Ying Yue di tangannya meledak dengan cahaya ilahi. Kemudian, Leng Yueting mengangkat pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Tebasan salib cahaya bulan. Dengan teriakan keras, Leng Yueting menebaskan sebuah salib cahaya pedang yang besar. Bilahnya yang berbentuk salib tampak seperti 2 bulan sabit besar yang saling bersilangan. Dari samping, bilahnya tampak seperti 2 sabit tajam. Dari segi momentum saja, Leng Yueting tidak jauh kalah. Serangan kedua belah pihak bertemu dengan cepat dan kemudian menyelesaikan persimpangan. Duar! Langit berguncang terus-menerus, dan gelombang udara melesat melintasi ribuan mil. Diiringi suara gemuruh yang mengerikan, cahaya bilah silang itu langsung hancur oleh gelombang cahaya berwarna darah. Apa? Wajah Leng Yueting berubah. Bahkan dengan berkah senjata abadi tingkat 9 tingkat atas pedang pembunuh iblis Ying Yue, perbedaan kekuatan di antara keduanya masih terlihat jelas di hadapan Dewa Binatang yang telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Setelah gelombang kejiut energi berwarna darah menghancurkan cahaya bilah pedang, momentumnya tidak berkurang, dan menyerang Leng Yueting lagi. Bang! Gelombang cahaya berwarna darah langsung menghantam Leng Yueting ke istana kekaisaran di bawah. Kekuatan mengerikan menembus bumi, dan permukaannya meledak lapis demi lapis. Gelombang darah yang besar melonjak ke segala arah,
dan semua benda di sekitarnya hancur. Yang mulia, para penguasa dinasti abadi Baishuo merasa ngeri. Leluhur klan Lin, Lin Heyu, juga menunjukkan sedikit kegugupan di wajahnya. Orang ini tidak akan mati begitu saja, kan? Meskipun Lin Heyu masih marah dengan Leng Yueting saat ini, jika pihak lain mati, dinasti abadi Baishuo hari ini akan berakhir. Setelah dinasti abadi Baishuo berakhir, seluruh provinsi Tiansheng dan klan Lin akan menderita. Dewa binatang berdiri tinggi di langit, sepasang pupil vertikalnya dipenuhi rasa dingin. Jika aku belum menemukan Yingwei, kau pasti sudah mati sekarang. Hati semua orang bergetar. Leng Yueting terlihat berdiri di reruntuhan di tanah, dengan jejak darah di sudut mulutnya, dan bahkan baju besi kekaisaran di badannya sebagian besar rusak. Melihat situasi ini, semua orang di dinasti abadi Baishuo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kekuatan dewa binatang ini begitu mengerikan sehingga bahkan armor kaisar pun hancur. Seperti yang kuduga, kau adalah dewa binatang. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Leng Yueting malah tertawa. Bahkan ketika dinasti abadi Baishuo sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih tetap tersenyum. Suara dewa binatang terdengar sedingin pisau, aku akan bertanya lagi, di mana putriku Yingwei? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aura iblis memenuhi udara, awan gelap bergulung, dan tekanan tak terlihat menekan Leng Yueting. Leng Yueting tersenyum lebih bahagia, dan dia berkata, apakah kamu ingin tahu? Aku akan segera memberitahumu. Berdengung. Tepat saat Leng Yueting menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, fluktuasi kekuatan spiritual misterius datang dari suatu tempat di istana. Tempat di mana kekuatan spiritual berfluktuasi adalah medan pemurnian senjata. Pertarungan setingkat kaisar abadi hampir menghancurkan seluruh istana hingga berkeping-keping, tetapi tempat penyulingan senjata adalah satu-satunya yang tetap utuh. Di tengah ladang pemurnian, tungku pemurnian besar masih menyala terang. Api itu membumbung tinggi ke atas dan ke bawah bagaikan naga yang menyala-nyala, sungguh spektakuler. Di dalam api, pelindung lengan dan cakar berwarna ungu emas bersinar terang, seperti harta paling berharga di dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah lengan para dewa kuno yang tertinggal di dunia fana. Yang paling unik adalah bola energi hitam tergantung di telapak pelindung lengan ini. Bentuk badan energi itu tidak beraturan. Kadang-kadang berubah menjadi tetesan air, kadang-kadang menjadi bola, dan kadang-kadang menjadi rentangan sayap yang menyala-nyala. Badan energi hitam ini juga merupakan bagian dari tangan raksasa pembunuh dewa. Berdengung. Fluktuasi energi menjadi semakin kuat. Di bawah tatapan tegang kerumunan, tangan raksasa pembunuh dewa benar-benar bersinar terang. Kemudian, rune kuno menyebar ke segala arah dengan itu sebagai pusatnya, dan dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh bidang pemurnian. Setelah itu, sinar cahaya ungu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke langit, menembus awan gelap roh jahat yang menyelimuti kota kekaisaran. Untuk sesaat, perhatian semua orang tertarik. Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Bai Sue Qilin dan yang lainnya di luar istana juga melihat ke atas dengan ekspresi serius. Apakah senjata abadi super tingkat 9 ini akan segera rampung? Bisik Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu mengerutkan kening dan bergumam, jika ini masalahnya, situasinya akan berubah lagi. Duar, aurora ungu meletus dan tidak bisa dihentikan. Setelah itu, sebuah susunan teleportasi misterius muncul di langit di atas ladang pemurnian senjata. Rune yang rumit dan saling terkait bergerak-gerak seperti kilat. Kemudian, sangkar besi hitam perlahan terbang keluar dari susunan teleportasi. Sosok mungil terpenjara dalam rantai besi. Pakaiannya sedikit kotor dan dia meringkuk seperti bola, dengan ketakutan di seluruh wajahnya yang kecil dan lembut. Orang itu tampaknya berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dan penampilannya tidak berbeda dari gadis manusia biasa, tetapi matanya berwarna ungu muda, rambutnya berwarna merah darah seperti dewa binatang, dan dia memancarkan aura iblis yang misterius. Yingwei, seru dewa binatang. Burung rok bersayap emas, Bai Ze, kera langit pemarah, dan banyak monster lainnya juga mengeluarkan raungan panjang. Pihak lainnya adalah Putri Dewa Binatang. Ketika Lin Heyu, leluhur klan Lin, melihat Putri Dewa Binatang dipenjara di dalam sangkar, dia terkejut dan marah. Dia belum mati.
Dia belum mati. Leng Yueting, kau berbohong padaku lagi. Leng Yueting, kau benar-benar berbohong padaku dan mengatakan dia sudah mati. Aku tertipu oleh tipuanmu lagi. Leng Yueting, kau berbohong padaku lagi. Leluhur klan Lin sangat marah. Aku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaanku, tapi kamu memperlakukanku sebagai musuhku. Lin Heyu hampir kehilangan akal sehatnya. Kalau saja dia tahu Putri Dewa Binatang masih hidup, dia tidak akan pernah ikut serta dalam pertarungan ini. Tanpa diduga, Leng Yueting tidak hanya menangkap Putri Dewa Binatang tanpa memberitahu dia dan Tuan Xuanjian, tetapi juga berbohong kepada mereka bahwa dia telah mengorbankannya, mengakibatkan mereka berdua diseret secara paksa ke kapal bajak laut ini. Raungan. Seluruh kota kekaisaran dipenuhi dengan raungan binatang buas yang mengguncang bumi. Di luar istana, Putri Salju Kilin juga menunjukkan ekspresi gembira. Dia masih hidup. Itu hebat, Putri Dewa Binatang masih hidup. Dapat dilihat bahwa Putri Salju Kilin menghela napas lega. Ketika mereka datang, mereka terutama khawatir bahwa Putri Dewa Binatang telah meninggal. Sekarang setelah mereka melihat bahwa dia masih hidup, banyak iblis kuat di Pan Yaozu tidak dapat menahan napas lega. Namun, itu hanya sekadar kelegaan. Bagaimanapun, Putri Dewa Binatang belum diselamatkan dengan selamat. Mendengar raungan ribuan binatang buas dan panggilan Dewa Binatang, Ying Wei, Putri Dewa Binatang yang terperangkap di dalam sangkar, menjadi sangat gembira. Dia memegang erat pagar dengan tangan kecilnya dan berteriak dengan suara melengking, "Ayah, aku takut. Ayah, ada begitu banyak orang jahat di sini. Jangan takut, Ying Wei, ayah di sini untuk menyelamatkanmu." Dewa Binatang sama sekali tidak ragu. Dia melompat keluar dan bergegas menuju langit di atas ladang penyulingan senjata. Namun, pada saat ini, sebuah penghalang besar yang menjulang ke langit menghalangi jalan Dewa Binatang. Bang! Sosok Dewa Binatang yang ganas itu menabrak penghalang, dan langsung menimbulkan kerusuhan yang mengejutkan. Yang tidak disangka-sangka adalah Dewa Binatang malah terguncang mundur. Semua orang yang hadir terkejut. Itu formasi Zhenxia, seru seseorang. Formasi Zhenxia adalah formasi pertahanan istana kekaisaran sebelumnya. Butuh pengorbanan puluhan ribu monster untuk melemahkan kekuatannya. Akhirnya, formasi ini hancur oleh upaya gabungan Dapeng Bersayap Emas dan Bai Ze. Wilayah yang dicakup oleh formasi Zhenxia ini sangat kecil, hanya menghalangi bidang pemurnian senjata. Namun, kekuatan penghalang itu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Menangis. Pada saat ini, burung rok bersayap emas mengeluarkan raungan keras, dan mengeluarkan angin kencang serta kekuatan guntur yang mengerikan. Kemudian sayapnya bergetar, dan kilatan petir yang besar terpancar di kehampaan. Boom! Angin bertiup kencang bagai kilat, dan langit serta bumi pun tertutupi. Detik berikutnya, rok bersayap emas itu menabrak langit seperti binatang raksasa, dan menghantam formasi Zhenxia dengan keras. Bang! Petir yang tak berujung menyambar dari langit dan bumi, dan akibatnya yang dahsyat berputar ke segala arah. Formasi Zhenxia bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Sebaliknya, Golden Winged Rock terlempar sejauh 1000 meter. Petir di badannya tidak teratur, dan darah kemasan mengalir dari mulut dan hidungnya. Semua orang terkejut. Kekuatan pertahanan formasi Zhenxia ini sungguh mengerikan. Bahkan binatang mitologi kuno seperti burung rok bersayap emas pun terluka. Hahaha, Leng Yueting tertawa bangga. Untuk mendirikan formasi Zhenxia ini, hampir 2/3 sumber daya dinasti abadi Beishuoku telah dikonsumsi. Kekuatannya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. 10 kali lipat. Ketika kata-kata itu diucapkan, seluruh klan iblis terkejut. Sebelumnya, untuk menghancurkan formasi Zhenxia, sejumlah besar pasukan monster telah hilang. Bagaimana formasi ini bisa dipatahkan? Jangankan 10 kali, 100 kali pun, 1000 kali pun. Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Mata Dewa Binatang dipenuhi api. Dia bergegas menuju ladang pemurnian senjata lagi dan meninju dengan keras. Bang! Terdengar gelombang udara yang dahsyat dan ledakan yang memekakkan telinga. Penghalang di depannya bagaikan riak-riak di air, beriak di permukaan. Dewa Binatang terus menyerang. Pukulan demi pukulan menghantam penghalang tanpa henti. Berbagai macam suara gemuruh bergema terus-menerus. Gelombang udara yang dahsyat melonjak. Langit dan bumi berguncang hebat. Namun demikian,
Formasi Zhenxia ini tetap tidak dapat dihancurkan. Leng Yueting mensibir, memangnya kenapa kalau kamu adalah dewa binatang? Memangnya kenapa kalau kamu sudah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi? Diam. Dewa binatang meraung, matanya memancarkan amarah, lalu melesat tepat di depan Leng Yueting dan menghantam lawan dengan tinjunya yang patah. Leng Yueting sudah siap. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melancarkan serangan balik. Bang! Kedua tinju saling beradu, dan Leng Yueting pun tersungkur lagi. Bang! Leng Yueting jatuh ke loteng, dan bangunan yang sebagian besar sudah reruntuh itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Dewa binatang terus menyerang Leng Yueting, aku akan membunuhmu. Leng Yueting sama sekali tidak panik. Ia membersihkan debu di badannya, kalau begitu aku ingin bertanya, antara membunuhku dan menyelamatkannya, pilihan apa yang akan kau ambil? Apa katamu? Dewa binatang terkejut. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di bidang pemurnian. Duar. Tiba-tiba, sejumlah besar awan petir berkumpul di langit di atas ladang penyulingan senjata. Dentang. Sebuah sambaran petir jatuh dari langit dan langsung menghantam sangkar besi hitam itu. Sangkar besi itu meledak menjadi bubuk dalam sekejap, dan Yingwei, putri dewa binatang yang terperangkap di dalam sangkar itu, jatuh dari langit. Bas! Pada saat yang sama, 4 rantai besi menyala terbang keluar dari tungku pemurnian di bawah. Keempat rantai api itu langsung melilit anggota badan Yingwei. Ayah, aku takut. Yingwei menangis keras karena takut. Saat menangis, penampilannya berubah dengan cepat. Pada detik terakhir, dia adalah seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Pada detik berikutnya, dia berubah menjadi rubah putih dengan badan sepanjang 5 atau 6 meter. Rubah ini memiliki 7 ekor, dan bulunya yang putih bersih dari kotoran. Ada juga tanda merah di tengah dahinya. Baik citra maupun temperamennya sempurna. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Putri Dewa Binatang sebenarnya adalah rubah langit berekor 7. Bukankah itu berarti wujud asli Dewa Binatang juga rubah langit? Tidak, sejauh yang aku tahu, wujud asli Dewa Binatang adalah naga mahyiyat. Naga mahyiyat. Ya, alasan mengapa Putri Dewa Binatang adalah rubah langit berekor 7 adalah karena, ibunya adalah rubah langit berekor 4. Ibu kandungnya hanya memiliki 4 ekor, tetapi dia memiliki 7. Ini terlalu tidak masuk akal. Itu normal, karena ayahnya adalah Dewa Binatang, jadi dia memiliki kekuatan garis keturunan, naga mahyiyat, dan rubah langit. Kombinasi dari 2 garis keturunan telah menghasilkan kekuatan iblis berekor 7 yang lebih kuat. Jika dia tidak masih muda dan kekuatannya belum tumbuh, kalau tidak, dia akan menjadi iblis yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengerti, tidak heran dinasti abadi Beishuo lebih suka mengambil risiko besar untuk menangkapnya untuk dikorbankan. Garis keturunan yang begitu mengerikan pasti akan membuat senjata abadi kelas 9 yang super ini meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, semua orang dapat memahami mengapa Pan Yaozu mengerahkan pasukan yang begitu besar untuk menyelamatkan pihak lain. Bukan hanya karena dia adalah putri Dewa Binatang, tetapi juga karena dia memiliki potensi yang besar. Tepat saat Yingwei menampakkan wujud aslinya, api di tungku pemurnian semakin membesar, dan naga-naga api terbang dan menari-nari, berkumpul ke arah Yingwei. Leng Yueting menunjukkan senyum ganas di wajahnya, korbankan dirimu pada tangan raksasa pembunuh dewa. Garis keturunanmu adalah apa yang dibutuhkannya. Berdengung. Tangan raksasa pembunuh dewa tampaknya merasakan sesuatu, dan cahaya ungu emas di sekitarnya menjadi lebih menyilaukan dan terang. Bola energi hitam yang tergantung di telapak tangan raksasa pembunuh dewa juga melonjak lebih aktif. Melihat Yingwei yang terbakar api, Dewa Binatang menjadi sangat cemas. Dia segera melompat dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Raungan. Dalam sekejap, guntur bergemuruh di langit, angin kencang dan awan mengamuk, dan Dewa Binatang tiba-tiba berubah menjadi naga putih yang sangat ganas. Naga ini memancarkan aura mahyiyat yang mengerikan, dan matanya bersinar dengan api hijau tua, seperti monster raksasa kuno yang merangkak keluar dari neraka. Itu adalah wujud asli Dewa Binatang, naga mahyiyat. Raungan. Energi iblis yang luar biasa menyebar ke seluruh dinasti abadi Beishuo. Di atas kota kekaisaran, seekor naga mahyiyat putih yang ganas membuat orang-orang gemetar ketakutan.
Melihat wujud asli Dewa Binatang, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri yang mendalam. Di luar istana, Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, Lin Mu, dan Lin Yue tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Aura yang mengerikan, kata Lin Mu dengan gugup. Lin Yue tanpa sadar meraih lengan Jiu Yue Yuan dan mendorong Jiu Yue Yuan ke arah Xiao Nunu. Melihat Dewa Binatang menampakkan wujud aslinya, pasukan monster di kota itu menyerang dengan lebih ganas. Raungan, sejumlah besar monster bergegas menuju istana satu demi satu. Bai Ze, yang dipenjara dalam jimat ilahi 5 elemen oleh Lin Heyu, juga menyerang segel itu. Kera langit marah yang sedang bertarung dengan Leng Xiuyu pun melancarkan serangan yang lebih ganas. Para dewa ular penyihir, siluman bunga dan banyak orang sakti lainnya dari Pan Yaozu yang tersebar di kota kekaisaran berkumpul bersama. Medan perang yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Pertarungan yang sudah sengit menjadi lebih intens. Ini adalah seruan yang jelas untuk pertempuran yang menentukan. Snow Kirin yang berdiri di samping beberapa orang itu menundukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Dewa Binatang telah menunjukkan wujud aslinya untuk bertarung. Sepertinya dia akan mencobanya. Seketika, Snow Kirin menoleh ke samping dan berkata kepada Xiao Nunu di sampingnya, "Xiao Nunu, aku akan ke sana." Xiao Nunu menatap lawan bicaranya dengan ekspresi rumit. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Bai Sue Kilin melanjutkan, "Setelah kita berhasil menyelamatkan Putri Dewa Binatang, kita akan mencari tempat untuk mengobrol." Setelah itu, Bai Sue Kilin bergerak dan bergegas menuju medan perang utama di depan. Duar, raungan naga 9 langit menggetarkan bumi. Dewa Binatang, yang telah berubah menjadi naga Mahyiyat, memiliki api dunia bawah hijau yang menyala di matanya. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring naga setajam pedang. Tidak ada penghalang yang dapat menghentikanku. Api yang membusiukkan Mahyiyat. Raung. Seketika, Dewa Binatang membuka mulutnya dan memuentehkan api iblis berwarna hijau. Api iblis hijau ini dilepaskan dengan kuat ke formasi Zhenxia, yang langsung memicu gelombang api tak berujung. Bang! Api iblis yang dahsyat itu bagaikan bunga teratai raksasa yang sedang mekar. Susunan Zhenxia yang tidak bisa dihancurkan akhirnya mengendur, dan permukaan penghalang mulai terdistorsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, seperti efek deformasi yang disebabkan oleh pemanggangan pada suhu tinggi. Leng Yueting, raja dari dinasti abadi Beishuo, menunduk dan berkata, "Kamu ingin menyelamatkan orang, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu." Setelah itu, kobaran api yang berterbangan di ladang pemurnian senjata terbakar lebih hebat, dan Yingwei, putri Dewa Binatang, berjuang dan menangis di dalam kobaran api. Pada saat ini, pelindung lengan dan cakar berwarna ungu emas terbang tinggi ke langit. Perhatian semua orang langsung tertuju. Lihat, tangan raksasa pembunuh dewa bergerak sendiri. Aura yang sangat mendominasi, bisakah kau merasakannya? Yah, dibandingkan dengannya, senjata abadi kelas 9 biasa benar-benar berbeda. Berdengung. Tangan raksasa pembunuh dewa terbang ke dalam kehampaan, dan bersinar terang, dan rune misterius menyala. Setelah itu, energi spiritual yang besar dan kuat dilepaskan, dan dalam sekejap, ribuan guntur jatuh dari langit. Dentang. Ledakan. Petir yang tak berujung berkumpul di tangan raksasa pembunuh dewa, dan kekuatan spiritual yang dilepaskan segera berevolusi menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Tangan raksasa ini seperti tangan penghancur dunia yang diulurkan oleh iblis kuno. Yingwei mengangkat kepalanya dengan ngeri, matanya yang ungu muda dipenuhi dengan keputusasaan. Tangan spiritual raksasa itu perlahan jatuh dan menamparkan ke arah Yingwei, rubah langit berekor 7. Melihat ini, Dewa Binatang menjadi cemas sekaligus marah. Dia mengerahkan api penghancur Mahyiyat secara maksimal dan berusaha sekuat tenaga menghancurkan penghalang di depannya. Yingwei, tunggu aku. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Raungan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar lagi, dan bola api hijau besar keluar dari mulut Dewa Binatang. Bang! Kekuatan tumbukan yang mengerikan meledak di antara langit dan bumi, dan formasi Zhenxia yang menghalangi Dewa Binatang akhirnya hancur. Melihat dinding spiritual penghalang yang hancur menjadi miliaran sinar cahaya dan bayangan, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Benar-benar hancur. Dewa Binatang ini sangat kuat.
Dia menghancurkan susunan Zenxia yang 10 kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia benar-benar layak menjadi penguasa semua monster. Raungan. Setelah menghancurkan susunan Zenxia, Dewa Binatang sama sekali tidak ragu-ragu. Ia memutar badannya yang besar dan terbang menuju langit di atas ladang pemurnian senjata. Pada saat yang sama, tangan raksasa yang menutupi langit yang berubah dari tangan raksasa pembunuh dewa menamparkan Ying Wei dengan keras. Dengan pukulan ini, dia pasti akan mati. Duar. Pada saat kritis, Dewa Binatang memblokir kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa. Kekuatan telapak tangan itu bagaikan gelombang yang mengamuk, menyebar ke segala arah, seolah-olah hendak menembus kehampaan. Ayah. Melihat mahiyat naga putih yang menghalangi jalan di atas, Ying Wei, putri Dewa Binatang, memiliki kilatan kejutan di matanya. Sang Dewa Binatang menatap putrinya, mata hijaunya yang jahat dipenuhi dengan cinta. Ayah akan membawamu kembali. Ayah akan membawamu kembali ke Panyausu. Wuh. Ying Wei menangis terseduh-seduh, merasa sedih, tidak nyaman, dan takut. Kemudian, 4 sinar cahaya menyembur keluar dari mulut Dewa Binatang satu demi satu. Keempat sinar cahaya itu secara akurat mengenai 4 rantai api yang mengikat Ying Wei, dan pihak lainnya segera terbebas dari ikatan itu. Namun pada saat itu, sebuah kecelakaan kembali terjadi. Bas! Energi yang lebih kuat terpancar dari langit di belakang Dewa Binatang. Leng Yueting tertawa aneh dan berkata, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Apa? Dewa Binatang terkejut dan mendongak, hanya melihat bola tenaga hitam di telapak tangan raksasa pembunuh dewa telah menjadi sangat gelisah. Bola energi hitam itu memberi orang perasaan yang sangat misterius. Terlebih lagi, itu adalah bagian dari senjata abadi super tingkat 9 ini. Sebelum Dewa Binatang bisa bereaksi, badan energi itu melesat keluar dengan cepat dan berubah menjadi paku hitam tajam saat bergerak. Paku ini sangat panjang, seperti tombak besar. Bang! Dalam sekejap, duri raksasa yang berubah dari badan energi hitam langsung menembus badan Dewa Binatang. Raungan. Dewa Binatang mengeluarkan raungan yang mengerikan. Semua orang di dalam dan luar istana juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Lin Heyu, Xiao Nunu, Jiu Yuyuan dan lainnya terkejut dan bingung. Semua orang penasaran, apa sebenarnya badan energi hitam itu? Mengapa ia memiliki daya mematikan yang begitu kuat? Kau tahu, Dewa Binatang memiliki kekuatan seperti kaisar abadi yang sempurna. Selain itu, kekuatan fisik monster itu sangat ganas. Mustahil untuk menembusnya dengan kekuatan biasa. Setelah itu, terjadilah kejadian yang lebih aneh lagi. Duri hitam raksasa yang menusiuk Dewa Binatang berubah menjadi rune aneh. Rune hitam menyebar ke seluruh badan Dewa Binatang seperti api yang menyala-nyala, dan dalam sekejap mata, rune hitam itu menutupi setiap bagian badan Dewa Binatang. Apakah ini darah raksasa? Sang Dewa Binatang menggeram dengan gelisah. Hahaha, Leng Yueting tertawa penuh kemenangan, ini adalah darah raksasa yang khusus digunakan untuk menghadapimu. Apakah kau benar-benar mengira targetku adalah putrimu? Meskipun garis keturunannya kuat, dia hanyalah iblis muda sekarang. Bahkan jika aku mengorbankannya, aku tidak dapat mencapai efek yang kuinginkan. Targetku yang sebenarnya adalah kau, penguasa semua iblis di Pan Yaozu Dewa Binatang. Bersambung.